jemaat GBI Kasih Kristus yang terkasih, berikut adalah jadwal ibadah online gereja selama sepekan. Gereja kembali membuka kelas homiletik secara online setiap hari Minggu jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat Gereja. Kami rindu berdoa untuk Anda. Kirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda pada nomor yang tertera. Doa malam kembali diadakan pada hari Jumat 10 Juli 2020 via aplikasi Zoom. Abra, ayo baca dan renungkan Alkitab, 2 pasal setiap hari. Bagi jemaat yang rindu untuk bercerita, ruang konseling dibuka setiap hari Selasa sampai Jumat, jam 12 siang hingga jam 5 sore. Dimohon untuk membuat janji terlebih dahulu kepada nomor yang tertera. Jangan lupa untuk berdoa serentak setiap hari jam 9 malam dengan 10 pokok doa berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur, berikut informasi mengenai rekening gereja. Mari kita saling membantu rekan kita yang berjualan dengan membeli barang dagangan mereka sebagai tanda kasih dan peduli kita terhadap mereka. Tetap menjadi berkat. Gereja membuka gerakan pelayanan sosial bagi jemaat Tuhan yang tergerak hatinya untuk turut membantu rekan jemaat yang membutuhkan. Bantuan dapat berupa sumbangan atau dalam bentuk sembako. Demikian informasi Gereja GBI Kasih Kristus selama sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Halo semuanya, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Mari kita siapkan hati kita mau katakan hanya Kau yang menjadi milik kami Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga.
tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang semuanya boleh tutup matanya. Kita mau memasuki dalam hadirat Tuhan. Rasakan kasih yang besar yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Katakan Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Panggil namanya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan kasih-Mu yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita mau katakan dari awal kasih-Mu yang terindah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kata pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau katakan lagi, kasih-Mu yang terindah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Yesus, telah terbukti cintamu, kasih dan sayangmu melebihi maut. Kasih sayang cintamu melebihi luas samudra, luas langit. Peduli dan perhatianmu kepadaku melebihi surgamu. Karena itu engkaulah yang paling berharga, lebih dari apapun juga. Memilikimu lebih dari emas, perak, permata. Indah tiap kali menyebut namamu Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta kepadamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Saudara-saudaraku, sekali lagi kita masih beribadah secara online. Untuk minggu ini saya memberikan tema firman Tuhan, belajar membereskan diri. Belajar untuk membenahi diri. Kehidupan kita memang adalah kesempatan untuk belajar. Pada waktu khotbah yang lalu, saya menyampaikan khotbah belajar untuk melepas. Tapi ini kali saya memberikan pengajaran belajar untuk membereskan diri. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa, kali ini kami datang kembali kepadamu. Tak pernah berhenti kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kami kosong ya Tuhan. Seperti kertas putih yang perlu Engkau isi dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Biarlah makin minggu makin hari kami makin mengerti kebenaran.
tentang hidupmu, tentang tujuan hidup kami, tentang keadaan kami, tentang misi kami Tuhan, supaya kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk memahami, Roh Kudus bantu hamba untuk menjabarkan, menjelaskan kepada semua jemaat dengan bahasa yang gampang, supaya mudah dimengerti dan ditaati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, minggu depan merupakan minggu pertama kita melakukan perjamuan kudus secara gabungan. Oleh sebab itu saya berharap pastikan saudara sudah mendapatkan kosti, roti dan anggur. Jika sampai Sabtu hari saudara belum mendapatkan roti dan anggur, sebaiknya saudara menyediakan sendiri potongan roti tawar yang kecil dan Fanta merah untuk menyiapkan diri kalau pelayan Tuhan lewat atau miss memberi roti dan anggur kepada saudara, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal untuk mengikuti perjamuan pada minggu pertama bulan Juli. Saudaraku, kembali kepada firman Tuhan. Berjuang untuk memiliki keinginan kita, menginginkan mobil, menginginkan motor, mungkin menginginkan rumah mewah, tidak terlalu sulit bagi orang yang mapan dalam bekerja. Tapi justru yang sulit adalah bagaimana melepaskannya. Kenapa begitu? Karena melepaskan itu seringkali tidak menyiapkan diri sedemikian rupa. Jauh lebih susah melepaskan diri daripada mendapatkannya. Mengapa melepaskan diri atau mengapa belajar melepaskan itu jauh lebih sulit? Yang pertama, karena melepaskan atau kehilangan sesuatu akan terjadi terus-menerus. Mengapa kita perlu belajar? Nah, itu tadi persoalannya. Karena terlepas atau melepaskan sesuatu atau seseorang akan terjadi terus-menerus. Yang kedua, walaupun kita tidak siap, dengan bahasa lain, siap atau tidak siap, kebanyakan sih tidak siap. Hilangnya sesuatu, hilangnya seseorang itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, karena kita tahu akan terjadi dan pasti terjadi, kadangkala kita tidak siap diri, sebaiknya tentunya dari sekarang kita belajar untuk melepaskan sesuatu yang kita cintai, kita sukai. Kunci terbaik, Bapak Ibu sekalian, untuk diberi kemampuan melepaskan diri adalah membereskan diri. Membenahi diri atau beres dengan diri sendiri. Pada umumnya manusia yang sudah beres dengan dirinya tidak terlalu sulit untuk bisa melepas sesuatu yang dicintainya. Nah, kuncinya sekali lagi adalah belajar untuk membereskan diri. Ini bukan sebuah pelajaran yang mudah, Bapak Ibu. Saya yang menyampaikan khotbah pun bukan berarti sudah bisa. Kita semua belajar, seperti saya katakan tadi, hidup adalah kesempatan belajar. Mari kita belajar untuk beres dengan diri. Di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22 ada sebuah cerita tentang orang kaya yang muda yang sulit melepaskan apa yang diminta oleh Yesus, padahal dia bertanya kepada Yesus bagaimana mendapatkan sorga. Pada saat Yesus menawarkan, dia sulit untuk melaksanakannya. Mari kita membaca ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal?" Dia bertanya, perbuatan apa yang membuat aku mendapat hidup yang kekal? Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, kata orang muda kaya itu kepada Yesus, "Perintah yang mana, Guru?" Yesus langsung menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah ayah ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu." Lalu kata orang muda itu, "Wah, Tuhan, Guru, semua yang kau katakan itu telah kuturuti. Apalagi yang harus aku lakukan?" Yesus tahu. Yesus kemudian berkata lagi kepadanya,
jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau berkenan bukan cuma masuk surga, supaya engkau berkenan dalam hidup ini, pergilah, pulanglah, juallah segala milikmu, berikan hasil penjualan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar permintaan perkataan Yesus itu, dia tidak turuti perintah Yesus. Dia pergi meninggalkan Yesus dengan sedih. Sebab hartanya banyak. Sebab hatinya terikat, sulit melepaskan hartanya dari hidupnya. Orang muda ini, saya boleh katakan, belum beres dengan dirinya. Saya berharap saudara tidak meniru tingkah laku dari orang muda ini. Kalau toh ditanya sebaliknya, apakah sungguh-sungguh Yesus meminta supaya orang muda itu menjual seluruh miliknya? Saya rasa tidak. Yesus tahu orang muda ini terikat oleh hartanya. Maka Yesus coba mengujinya. Ternyata betul. Pengetahuan Yesus tidak keliru. Orang muda ini sulit melepaskan dirinya dari kekayaan yang dicintai. Dengan bahasa lain, dia mencintai hartanya lebih daripada hidup yang kekal. Dia belum beres dengan dirinya. Saudaraku, memang tidak gampang. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu egois dan egosentris. Egois itu artinya apa-apa aku, buat aku gitu ya. Egosentris ya pusatnya ke aku. Untukku. Yang lain enggak. Nah, itu manusia tuh. Ya. Coba dah. Kalau saudara satu kali dalam satu pertemuan atau reuni kumpul atau pergi tur terus foto-foto. Setelah beberapa minggu kemudian foto selesai, album dipinjamkan kepada kita. Nah, pertanyaannya foto siapa dulu ini lihat? Pasti ketika buka lembaran pertama dicari mana gua, mana saya, mana aku gitu. Ya, kalau ada akunya, kalau ada guanya dilihat lama banget. Tapi kalau album itu tidak ada foto kita, lewat tuh. Walaupun foto itu bagus, pemandangan bagus, grupnya bagus, teman-teman foto bagus, lewat. Kalau ada kita saja, baru kita lihat lebih lama. Nah, itu kan bukti betapa kita egois. Yang kedua, kalau kita foto, yang lain semua bagus, ya teman-teman bagus, cuma kita yang jelek fotonya, yang menurut kita kurang kurus lah, pipinya agak gemuk lah, angle-nya kurang tepat lah, kita rasanya nyesel atau kalau bisa minta diulang kembali foto ini. Padahal semuanya bagus, hanya diri sendiri aja yang jelek. Maka dia minta supaya fotonya diulang. Ya, dia sendiri yang kurang tepat, pipinya lebih gemuk, ya arahnya kurang pas, dia selalu begitu, minta diulang-ulang. Nah, itu betapa egoisnya kita. Kita lebih banyak memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Bayangin suruh foto ulang lagi, reuni lagi, tur lagi, kan nggak mungkin. Nah, keadaan yang kedua, saya dengar satu lagu dalam bahasa Inggris, saya ngerti dikit lah. Ada satu lagu tentang putus cinta. Kalau udah putus cinta, biasanya sih ada kecenderungan minta dikasihani, minta diperhatikan. Sampai muncul lagu yang seperti ini nih. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know that it's that end of the world, 'cause you don't love me anymore. Nah, saya terjemahin kurang lebih begini. Mengapa aku sudah putus cinta, aku sedang dirundung sedih, kenapa kurang lebih begitu ya? Matahari tetap bersinar. Kenapa matahari nggak ikut sedih gitu? Aku udah putus cinta, ya cintaku nggak ada lagi, tapi kenapa matahari tetap bersinar? Kenapa ombak masih bergerak gitu? Kenapa burung masih bernyanyi? Why do the bird go on singing? Ya, mengapa bintang-bintang masih berkilauan bercahaya? Tidakkah mereka tahu bahwa dunia itu mau kiamat? Kenapa?
karena aku telah kehilangan cinta. Jadi betapa egoisnya manusia itu. Kalau dia senang dia nggak ngajak orang lain. Tapi kalau dia putus cinta dia ajak semua orang untuk sedih. Kalau perlu langit mendung. Gitu ya. Nah itulah egoisnya manusia, saudaraku. Kalau sekali waktu Anda memperhatikan di pesta makan juga, saya udah lihat videonya di YouTube. Ada ibu tuh pakaiannya bagus, mahal. Tapi waktu prasmanan dia keluarkan dari tasnya itu kantong plastik. Dia masukkan makanan itu sampai yang lain gak kebagian. Betapa egoisnya orang ini. Dia datang ke pesta itu mestinya untuk makan bersama dengan tamu-tamu lain. Dia ambil untuk bawa pulang tanpa rasa malu. Bukankah ini bentuk keegoisan manusia? Kenapa? Gak beres. Dirinya belum beres. Jika saudara memiliki keserakahan dan keterikatan yang sama, saudara itu belum beres dengan dirimu. Target saudara dan saya, setelah kita percaya Tuhan, setelah kita lahir baru, Tuhan ingin membentuk kita makin lama makin beres, makin lama makin tidak terikat, makin lama makin mudah belajar melepas. Memang tidak gampang. Melepas orang kita cintai, melepas barang kita sukai, melepas sesuatu yang kita inginkan, tidak gampang. Nah, model pertama Tuhan ciptakan manusia, Adam Hawa. Itu model yang sudah beres dengan dirinya. Mungkin selama ini kita hanya dengar khotbah Adam Hawa adalah manusia berdosa. Tapi sebelum manusia ini jatuh dalam dosa, manusia ini adalah manusia yang diciptakan yang berkenan kepada Tuhan. Dibentuk dengan sempurna oleh Tuhan. Adam Hawa itu sempurna sebelum jatuh dalam dosa. Dia sudah beres dengan dirinya. Coba lihat Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 29. Firman-Nya berkata begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati Adam Hawa itu, perempuan laki itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Lalu Allah memberikan mandat untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak, untuk menaklukkan dan berkuasa atas alam semesta. Demikian juga dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan manusia itu Adam Hawa di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lihat dari kalimat ini. Manusia yang diciptakan Tuhan itu adalah manusia yang sudah beres dengan dirinya. Jadi kalau saudara tanya saya, model seperti apa yang Tuhan mau kita dibentuk atau Tuhan mau kita bertumbuh ke arah sana? Ya seperti Adam Hawa awalnya. Tapi contoh yang lebih sempurna sekarang adalah Yesus. Yesus adalah Adam kedua yang berhasil. Adam pertama gagal dan jatuh dalam dosa. Tapi sebelum dia jatuh dalam dosa, dia itu adalah manusia yang sudah beres dengan dirinya. Karena pertama, diciptakannya segambar serupa dengan Allah. Artinya segambar serupa dalam kesucian, dalam kebenaran, dalam kematahuan. Tahu dia banyak. Dalam tingkah laku yang baik. Tahu apa yang baik, apa yang jahat. Tahu dia seperti Allah sifatnya. Kemudian yang kedua, dia sudah beres. Kenapa? Sudah semuanya punya, fasilitas semua ada. Coba ingat dengan perkataan Abraham Maslow yang mengatakan manusia itu punya kebutuhan. Yang pertama kebutuhan makanan. Adam Hawa penuh dengan makanan. Di Taman Eden makan apa saja ada di situ. Kebutuhan dasarnya tercukupi. Yang kedua tempat tinggal. Mana ada orang punya tanah seluas Adam Hawa? Ya, aman dia. Kenapa? Allah penjaga. Ya, dia sendiri berhikmat. Dia punya tempat tinggal dan aman. Dan ketiga, dia dicintai dan mencintai. Bahkan satu-satunya orang mencintai dia adalah Hawa. Dan Hawa adalah dicintai oleh satu-satunya Adam. Jadi gak ada saingan. Tidak bisa cemburu. Sangat bahagia sekali mereka ini. Jadi kebutuhan yang ketiga pun didapatkannya. Dicintai dan mencintai. Yang keempat, diberikan kuasa. Tadi firman-Nya mengatakan beranak cucu, taklukkanlah bumi,
kuasai, pelihara, rawatlah bumi ini. Diberikan kuasa oleh Tuhan. Lalu yang hebat terakhir kelima adalah dapat pengakuan. Kalau orang udah kaya, orang tuh biasanya butuh pengakuan supaya diakui dia itu loh dermawan loh, dia baik loh, dia ramah loh, butuh pengakuan. Nah, pengakuan yang Adam Hawa dapatkan itu Allah sendiri. Allah mengakui keberadaan Adam Hawa. Tapi sayang, model yang seperti ini dihancurkan oleh perbuatan Adam Hawa sendiri. Padahal Adam Hawa adalah model yang baik. Dia pekerja keras, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia tahu semua taman dalam Adam ini termasuk Hawa, bukan milik dia. Dia tidak mengatakan Hawa itu milikku, taman Eden ini milikku, semua binatang milikku, buah-buahan milikku. Enggak, dia berkata aku cuma pengelola karena perintah yang kudengar dari Tuhan dalam Kejadian 2 tadi. Pelihara dan rawat alam semesta ini. Ya, dia nggak punya keinginan lain kecuali Tuhan saja. Itu hebatnya model yang pertama yang Allah ciptakan, Adam Hawa. Manusia yang telah beres dengan dirinya. Tapi sayangnya gambar diri Adam Hawa ini rusak oleh perbuatan keserakahan. Disebut dengan dosa tadi. Ketika Adam Hawa dipancing, diuji ya oleh iblis supaya Adam Hawa yang telah memiliki seluruh fasilitas hidup ini mau punya lebih, yaitu ingin seperti Allah. Nah, Adam terpancing. Keserakahan jadi sumber atau akar dari kerusakan gambar diri. Keserakahan merusak citra diri. Keserakahan merusak pemberesan diri. Akibat dari perbuatan dosa ini yang rusak bukan cuma diri sendiri. Hubungan dengan Tuhan rusak. Hubungan dengan sesama rusak. Bahkan diri sendiri, gambar Allah dalam diri kita rusak juga. Jadi satu perbuatan dosa merusak 3 bagian. Merusak hubungan dengan Tuhan, merusak hubungan dengan sesama, dan merusak diri sendiri. Mau bukti saudara? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 11 dan 12. Bagaimana dibuktikan rusaknya hubungan mereka. Kalau dengan Tuhan sudah pasti. Tuhan berkata jika engkau makan buah itu, engkau melawan aku. Engkau memberontak. Hadiahnya adalah mati. Tapi ternyata kerusakan itu bukan hanya pada Allah. Tapi dengan sesama. Ketika Allah bertanya kepada Adam Hawa. Ya, hubungan rusak. Buktinya keturunan Adam Hawa, Kain dan Habel. Kain membunuh adik kandung sendiri, darah dagingnya sendiri. Dan kalau saudara tahu sebelum Kain dan Habel itu membunuh, ketika Tuhan datang kepada Adam dan Hawa dan ditanyakan, Adam, Hawa di mana engkau? Adam, Hawa sembunyi. Lalu kenapa kau sembunyi? Nah, kemudian Allah tahu, apakah engkau makan buah yang kularang? Nah, ketahuan. Akibat dosa itu Adam menyalahkan si perempuan dan berkata, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan, yang kau berikan kepadaku, dia yang memberikan aku makan buah itu, maka aku makan. Jadi rusaknya dosa itu membuat hubungan dengan Tuhan rusak, dengan sesama pun rusak. Adam menyalahkan Hawa. Selanjutnya Kain menyalahkan Habel, bahkan membunuhnya. Itu rusaknya diri kita. Dosa makin meluas. Sampai akhirnya keturunan Adam dibenam oleh Allah melalui peristiwa air bah. Yang selamat cuma keluarga Nuh. Setelah Nuh turun dalam bahtera. Setelah sekian lama diselamatkan dalam bahtera. Terus melanjutkan keturunan generasi Nuh. Tapi toh masih juga manusia Sodom Gomora berbuat dosa lagi, menghancurkan gambar diri. Kehancuran Sodom Gomora udah luar biasa. Manusia udah gak normal lagi. Manusia berhubungan intim dengan binatang. Manusia laki-laki berhubungan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Wah, macam-macam. Sampai malaikat pun akan diperkosa oleh orang-orang Sodom Gomora. Jadi gambar diri mereka sudah gak beres, berantakan dan hancur. Tetapi kita bersyukur
Allah mengasihi kita. Ketika makin lama makin banyak manusia rusak, Allah turun menjadi manusia. Tidak ada cara lain untuk membereskan diri manusia adalah ditebusnya dosa kita dengan nyawa Tuhan sendiri. Kemudian hubungan kita dengan Allah dibenahi. Karena sumber pertama untuk membuat semua hubungan jadi beres, diambil sumbernya. Atau langkah pertama adalah hubungan manusia dengan Allah dibereskan dulu dengan cara dikirimnya anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Allah sendiri turun jadi korban bagi kita supaya hubungan kita dipulihkan. Hubungan dengan Allah beres. Tetapi hubungan kita dengan sesama belum beres. Tetapi kita dengan diri sendiri pun belum beres. Nah, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah melalui kita percaya Yesus, bertobat, kemudian dilahirkan baru. Hanya dengan ciptaan yang baru kamu dipulihkan. Kamu dipulihkan. Setelah lahir baru, untuk jadi berkat, untuk jadi ciptaan yang baru, untuk jadi berkat, jadi garam terang dunia, itu harus diproses. Dilanjutkan dengan pemberesan, supaya hubungan dengan sesama baik. Coba bayangkan salib ini. Kalau hubungan dengan Allah saja baik, lalu dengan sesama nggak baik, cuma garis saja jadi minus. Sekalipun dengan agama, hubungan sesama baik, berbuat baik terus, berbuat amal, tapi nggak ada hubungan baik dengan Allah, juga minus. Maka yang baik adalah hubungan dengan Allah benar dipulihkan, hubungan dengan sesama pun jadi benar. Maka jadi plus, saudara, jadi plus. Untuk itu saudara, saya hari ini menyampaikan berita firman Tuhan. Mari masuk dalam proses supaya diri kita dibereskan. Mulai dengan berjumpa dan mengenal Tuhan dengan benar. Lalu bagaimana cara prosesnya? Belajar kebenaran. Supaya kita tahu tujuan hidup kita ini apa. Sebab banyak orang sudah jadi Kristen tapi nggak tahu tujuannya. Kalau tanya untuk apa jadi Kristen? Oh, kalau saya Kristen supaya saya diberkati, supaya saya kaya, supaya saya sukses, supaya saya terkenal. Bahkan kadang-kadang pendeta pun kalau ditanya secara jujur, jadi pendeta mau apa tujuannya? Oh, supaya gereja saya besar, cuma jadi banyak, kan saya jadi kaya, ya nama saya terkenal. Jadi ngawur, nggak tahu tujuan hidup yang sesungguhnya. Tujuan hidup sesungguhnya adalah kita harus jadi berkat, bukan dengan harta, ya bukan dengan kemewahan, bukan dengan gedung yang besar, nama yang terkenal, tapi dengan hidup kita. Kita harus tahu bahwa kalau kita punya ini dan itu, harta benda kita, gedung gereja kita, kendaraan kita, bahkan istri, anak dan nyawa kita adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola, kita hanya manajernya Tuhan, bukan owner yang Tuhan miliki. Dan yang ketiga, supaya kita tahu dan bisa menjadi beres dengan diri. Dengar baik-baik saudara. Sudah harus tahu kita ini berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan berharga di mata kita. Tidak ada yang lebih berharga lagi dari kita dan Tuhan. Harta benda emas perak tidak lebih berharga daripada Tuhan dan diri kita. Karena berharganya kita sampai Yesus mati memberikan nyawanya untuk menebus kita. Dan bagi kita Tuhan satu-satunya harta yang kekal, yang abadi, yang paling berharga. Tidak ada lain. Kenapa? Yang lain akan sirna, yang lain akan kita tinggalkan, yang lain sementara. Cuma Yesus Tuhan yang abadi. Dan yang keempat, supaya kita masuk pada proses dan menemukan diri kita akan beres atau diri kita akan dibereskan, maka kita harus belajar pikul salib. Kita harus belajar menyangkal diri dengan dosa dan keserakahan. Sekali lagi 4 langkah untuk masuk proses pembenahan diri. Pertama, harus berjumpa dengan Tuhan dan harus mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, harus tahu tujuan hidup yang benar. Dan yang ketiga, ketahui sadari dirimu begitu berharga dan Tuhan berharga bagi kita. Tidak ada harta yang lebih berharga dari kita dan Tuhan. Dan yang keempat, belajar pikul salib dan sangkal diri supaya kita makin bersih, makin matang, makin dewasa, makin berkenan. Contoh orang-orang, contoh beberapa saja orang-orang yang telah beres dengan dirinya. Sehingga dengan begitu dia gampang melepas.
Dia tidak pernah menggenggam dengan kencang. Dia tidak pernah menyesal, menderita karena sesuatu hilang dari dirinya. Yang pertama, orang itu adalah Yesus. Yesus adalah contoh yang sempurna. Dirinya telah beres dengan kehidupan ini. Dia mengatakan dalam Matius 8 ayat 20 sebagai salah satu contoh. Dia berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi aku anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Itu artinya hidupnya sangat sederhana, apa adanya, bersahaja, tidak bergantung pada fasilitas, tidak serakah, tidak ingin itu, ingin ini. Boleh punya, boleh dapat, tapi tidak memburu. Nah, itu yang namanya Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang yang kedua, contoh bagi kita adalah Rasul Paulus lagi. Rasul Paulus pernah mengatakan sesuatu. Nah, kata-kata ini juga sebagai bukti bahwa dia telah beres dengan dirinya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, dulu bagiku pangkat keuntungan, kekayaan keuntungan, nama besar keuntungan, jabatan keuntungan, karir keuntungan, warga negara Romawi keuntungan. Tapi waktu ku jumpa Yesus ku anggap rugi. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena aku makin mengenal Yesus Kristus Tuhanku. Tuhanku itu lebih mulia dari semuanya. Dan oleh karena Tuhan itu, aku telah melepaskan semuanya dan menganggap semuanya itu sampah. Supaya aku makin memperoleh dan mengenal Kristus. Luar biasa perkataan ini. Ini tanda orang telah beres dengan dirinya. Ada lagi contoh yang lain yang lebih sederhana. Kalau saya bilang Yesus, Paulus, mungkin Anda berkata, waduh tinggi banget ya bandingannya. Waduh rohani sekali. Nah, saya kasih bandingan janda. Janda yang susah. Janda yang susah waktu itu Tuhan mempertunjukkan kepada murid-muridnya. Coba lihat siapa yang memberi persembahan paling banyak. Orang-orang kaya datang dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Firman-Nya berkata begini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yesus juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser saja. Saya nggak tahu kalau dibilang peser itu berapa. Kalau dirupiahkan sekarang mungkin hanya 200 rupiah atau 2.000 rupiah kalau sekarang. Dimasukkan ke dalam peti persembahan. Kalau saya berkata 2 peser seperti ini bukan berarti saudara harus seperti dia. Kasih 2.000 ya dalam kolektor. Bakso aja nggak cukup saudara. Satu mangkok berapa sih? 10.000. Jadi jangan ngasih kolektor 2.000. Udah nggak cocok. Zaman dulu 2 peser lumayan. Ketika Yesus melihat seorang janda mempersembahkan, memasukkan 2 peser dalam peti. Lalu ia berkata pada murid-muridnya. Aku berkata, sekaligus bertanya. Siapa paling banyak memberi persembahan? Sesungguhnya aku beritahu, janda itu memberi lebih banyak dari semua orang yang tadi membawa persembahan. Sekarang model gereja mempersembahkan dengan gesek. Ya, kasih nomor PIN atau transfer, udah mulai gaya. Karena udah mulai keren lah, modern. Ya, tapi kalau dibanding dengan janda yang miskin hanya 2 peser ini, dia berkata, kenapa? Karena mereka semua memberi persembahan dari kelimpahan. Andai kata si A memberikan, saya kasih 10 juta lu kolektor. Kolektor bukan perpuluhan. Kolektor 10 juta, kolektor 500 juta. Tapi di rumah ada 2 triliun. Ya gak ada apa-apanya uang itu. Namun janda ini memberi 2 peser dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dengan bahasa lain, janda itu memberi semua uangnya. Dia cuma punya 2 peser. Jadi semua. Perbandingannya adalah janda itu memberi semua hartanya sama seperti orang-orang kaya tadi itu. Memberi semua uangnya. Maka itu Tuhan berkata, janda itu telah memberikan yang terbaik. Kenapa sanggup memberikan yang terbaik? Kalau dikatakan dengan bahasa lain, setelah janda itu memberikan 2 peser, keluar dari kebaktian dari gereja dia nggak bisa membeli apa-apa lagi, nggak punya uang lagi. Dengan kata lain dia membeli seluruh hidupnya. Kenapa dia sanggup lakukan itu? Karena dia telah beres dengan dirinya. Bagi dia nggak ada masalah mempersembahkan semua hartanya. Nah, marilah kita
Kita punya misi yang sama. Setelah kita lahir baru, kita harus menuju beres dengan diri sendiri. I am done with myself. Saya telah beres dengan diri saya. Nah, untuk menuju hal itu, perhatikan beberapa karakter. Sesungguhnya orang Kristen yang telah beres dengan dirinya jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak, bisa dihitung dengan jari. Bahkan maaf sekali lagi, pendeta-pendeta, ya saya sendiri mesti belajar. Belum banyak pendeta juga yang telah beres dengan dirinya. Masih banyak pendeta-pendeta yang serakah. Masih banyak pendeta-pendeta yang duniawi. Masih banyak pendeta yang berlomba dengan kekayaan. Menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari yang lain. Belum beres dengan dirinya. Orang yang beres dengan dirinya, hidupnya hanya untuk kepentingan orang banyak. Bukan untuk aku. Kalau dia berkeluarga, dia memikirkan istri dan anaknya. Bukan aku lagi. Ya tidak pasif. Kalau berkata, Pak, kalau orang beres dengan dirinya kan udah gak punya keinginan. Punya keinginan, tidak pasif. Ya, dia tidak diam. Tapi dia justru aktif, produktif. Hidupnya namun sederhana. Produktif menghasilkan banyak, tapi hidup sederhana. Jujur, bersih. Ya, dia gak dikuasai lagi oleh keserakahan. Dia gak pamer lagi kehebatan. Kalau satu kali dia seorang pejabat tinggi, contoh saja yang gampang ya, saya temukan ada menteri, malah saya melihat Pak Jokowi presiden kita, kalau naik pesawat umum, dia naik pesawat di bangku ekonomi, bukan di VIP. Dulu saya dengar Pak Ahok juga sama, di ruang ekonomi, bukan di VIP. Ya padahal mampu, itu yang namanya sederhana saudaraku. Ya, orang semacam ini mulai belajar membereskan dirinya. Nah, orang-orang yang seperti ini seakan-akan kakinya sih masih menginjak bumi, tapi jiwanya sudah mulai ada di surga. Saya ulang lagi, orang yang telah membereskan dirinya, kakinya mungkin masih di bumi, masih mencari nafkah, masih berjuang, masih membenahi keluarga, masih berusaha, masih menolong orang. Tapi jiwanya sebagian sudah diletakkan di surga. Saudaraku, kalau engkau tanya kepada saya, Pak, cari teman yang seperti apa, cari sahabat seperti apa? Cari sahabat yang seperti itu. Cari sahabat yang telah beres dengan dirinya. Pak, sudah saya cari-cari berapa minggu, berapa bulan. Kalau belum engkau temukan, jadikan dirimu beres dengan dirimu sendiri. Kalau engkau tidak dapatkan seorang sahabat yang telah beres dengan dirinya, maka jadikan dirimu beres. Jadikan engkau sahabat bagi banyak orang. Saudaraku, dengan demikian, orang yang semacam ini tidak mudah lagi tergoda oleh kemewahan. Tidak lagi mengambil kesempatan untuk korupsi memperkaya diri. Dia berkata, kalau aku dapat ini, dapat itu. Aku diberkati Tuhan, itu milik Tuhan. Aku hanya dipercayakan untuk mengelola harta Tuhan itu. Sehingga dia tidak menjadi sombong. Ketika dia naik mobil mewah, dia sederhana dan rendah hati. Ketika dia naik bajai, dia tidak minder. Naik bajai tidak minder. Ia sudah dapat menaklukkan keakuannya. Saudaraku, saya teringat satu ilustrasi. Saya ingat tukang parkir. Dulu waktu masih ada ibadah di gereja, ada banyak orang parkirkan mobilnya. Bahkan ada yang memarkirkan mobil mewah. Tukang parkir dengan semangatnya memarkir kendaraan. Pada saat tukang parkir itu mengetahui gereja bubar, ibadah telah selesai, maka satu persatu orang pemilik mobil mengambilnya. Tukang parkir tidak keberatan. Ini ilustrasi. Bukan sesungguhnya. Ini ilustrasi buat kita. Orang yang telah beres dengan dirinya itu seperti tukang parkir. Ketika sesuatu dimilikinya diambil pemiliknya. Ketika sesuatu yang dicintai hilang dari dirinya, dia mempersilahkan saja. Karena dia berkata, itu bukan milikku. Aku hanya pengelola saja. Saudara, hidup ini tidak lama. Apa saja yang kau miliki sekarang di rumah, di bank, di kantormu, di perusahaanmu, itu milik Tuhan. Milikmu hanya
hanya Tuhan. Bahkan nyawamu sendiri bukanlah milikmu. Ayub berkata, aku lahir telanjang, pulang telanjang. Itu menyatakan bahwa kita datang gak bawa apa-apa, gak punya apa-apa. Nanti kita pulang pun tidak punya apa-apa dan tidak bawa apa-apa. Saya harapkan ketika engkau punya sesuatu sekarang, pakailah demi kepentingan orang banyak, memberkati, menolong, memperbesar kerajaan Allah, menolong misi-misi gereja. Satu kali kelak ketika engkau memejamkan mata kau berpulang, ada banyak orang menyebut namamu dengan baik. Ada banyak orang terkesan dengan gaya hidupmu. Dan engkau menjadi pembicaraan yang luar biasa indahnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, setelah kami belajar 2 minggu lalu bagaimana melepaskan sesuatu yang kami cintai, kami kasih, kami sukai. Sekarang kami diajar kembali untuk membereskan diri. Ternyata ini pelajaran yang makin lama makin sulit. Bukan mengada-ada, tapi ini semua realita. Kami harus menghadapi ini. Untuk membuat rasa ringan melepaskannya, maka kami harus beres dengan diri sendiri. Di dalamnya tidak ada lagi keserakahan. Di dalamnya kami mengikis keegoisan. Di dalamnya tidak ada lagi untuk menimbun. Di dalamnya tidak lagi ada kesombongan. Justru yang ada kerendahan hati, kedewasaan, kematangan, kebijakan. Tujuan hidupnya hanya untuk orang banyak. Tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan dan sesama. Jika ia berkeluarga, dia akan menyenangkan istri dan anaknya. Dia berkeluarga, dia akan menyenangkan suami dan anak-anaknya. Tuhan tolong kami. Makin hari ajar kami makin membereskan diri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berharap ini terjadi pada kami. Amin. Saudaraku, di akhir dari ibadah ini saya akan menutup dengan doa berkat. Supaya ketika kita pulang, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan mau terus memproses kita untuk membereskan, membenahi kita. Tuhan sudah membereskan kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita membereskan kita dengan diri sendiri dan membereskan kita dengan sesama. Mari, angkatlah kedua tanganmu saudaraku. Bapa Surgawi, kami telah dengar firman Tuhan. Kami tahu diri kami sudah dibereskan dengan Tuhan melalui korban Yesus. Sekarang waktunya kami membereskan diri kami dengan diri sendiri dan membereskan diri kami dengan sesama. Ampuni kami yang telah melukai orang lain. Ampuni kami yang mungkin merugikan orang lain. Ampuni kami yang tidak berbuat baik pada orang lain. Ampuni Tuhan, supaya orang lain pun bisa dibenahi dirinya. Jika kami jadi suami, jadikan kami suami yang terbaik. Jika kami istri, jadikan kami istri dan ibu yang terbaik. Jika kami anak, jadikan kami anak terbaik buat orang tua kami. Jika kami cucu, jadikan kami cucu yang terbaik. Jika kami jemaat, jadikan jemaat yang terbaik. Bukan jemaat yang pelit, bukan jemaat yang egois, bukan jemaat yang memikirkan diri sendiri. Tapi jemaat yang menyukakan hati Tuhan. Makin berkenan dia Tuhan. Kalau kami jadi pekerja yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Sekarang saatnya saudaraku, terimalah damai Bapa, perkenan Bapa, cinta dan sayang Tuhan yang tiada hentinya, pertolongan, pimpinan, bimbingan Roh Kudus membentuk saudara makin hari makin dewasa, makin hari makin matang, makin hari makin dapat membenahi diri dan beres dengan diri sendiri. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan.